Halo semua, bertemu lagi pada pembelajaran IPA kelas 9, masih di materi sistem reproduksi manusia. Kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah, kita bahas yang pertama, siklus menstruasi, ya. Jadi, menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Itu pengertian menstruasi, ya. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada yang mengalami siklus pendek, kurang lebih 18 hari, dan ada juga yang mengalami siklus panjang, kurang lebih 40 hari. Nah, pada prosesnya, siklus menstruasi itu berlangsung dalam 3 tahap, ya. Tahapannya, tahap pertama adalah fase menstruasi. Nah, pada tahapan ini, hormon FSH, follicle stimulating hormone, memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Lalu, dinding rahim luruh, terjadilah menstruasi. Kemudian fase yang kedua, fase proliferasi atau fase, ada yang buat fase praovulasi, ya, praovulasi. Di sini hormon estrogen dan progesteron akan memicu dinding rahim untuk menebal kembali. Tujuan penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Nah, kemudian fase yang ketiga, fase sekretori, disebut juga fase pasca ovulasi, ya. Nah, folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, jika sel telur tidak dibuahi sel sperma, maka korpus luteum tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Nah, kalau hormon estrogen dan progesteronnya dalam kadar yang rendah, maka selanjutnya akan terjadilah menstruasi. Begitu seterusnya, namanya siklus akan berulang kembali ke menstruasi, proliferasi, sekretori. Nah, sekarang kita lihat grafik, ya, grafik siklus menstruasi yang dialami oleh dinding rahim, ya. Ini grafiknya. Jadi, menstruasi itu dipengaruhi oleh beberapa hormon, ya. Yang pertama ada hormon FSH ini, ya. FSH ini adalah follicle stimulating hormone, ya, hormon yang berfungsi merangsang pembentukan folikel, ya, hormon yang berfungsi merangsang pembentukan folikel. Nah, folikel itu adalah kantung tempat oosit, kantung tempat oosit. Oosit itu nanti yang akan berubah menjadi sel ovum pada proses oogenesis. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua ada hormon estrogen, ya. Estrogen pada wanita berfungsi untuk mempengaruhi oogenesis, ya. Oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur. Nah, kemudian LH itu luteinizing hormone, berfungsi untuk mematangkan sel telur. Nih, LH ini yang berfungsi pada proses pematangan sel telur. Artinya kadar LH akan sangat tinggi saat sel telurnya sudah matang. Kemudian hormon yang keempat adalah progesteron. Progesteron ini berfungsi mempertebal dinding rahim. Berfungsi mempertebal dinding rahim. Nah, itu 4 hormon yang berpengaruh pada siklus menstruasi. Nah, pada grafik ini sekarang adalah
ilustrasi gambar dari dinding rahim ya, endometrium. Nih, ini adalah endometrium. Kemudian kita lihat di sini siklusnya dibuat siklus yang biasa ya, 28 hari. Ini hari pertama sampai hari ke-28. Nah, jadi kita mulai dari sini. Jadi menstruasi itu umumnya berlangsung selama 5 hari. Ini umumnya ya, ini 1 sampai 5. Pada tahapan menstruasi, pada tahapan ini terjadi peristiwa peluruhan dinding rahim. Lapisan endometriumnya luruh. Jadi karena tidak terjadi fertilisasi, tidak terjadi pembuahan. Jadi sel sperma tidak bertemu dengan sel telur, atau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi pada fase ini kadar hormon FSH, kadar hormon LH, estrogen, progesteron, semuanya pada kisaran yang rendah. Ya. Nih, kata semuanya rendah. Itu fase menstruasi. Kemudian fase berikutnya adalah fase praovulasi. Nah, pada fase ini hormon LH hormon LH, luteinizing hormon yang berfungsi untuk pematangan sel telur, dan FSH, follicle stimulating hormone, itu kedua-duanya disekresikan kembali. Jadi jumlahnya semakin banyak. Tadi FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel. Folikel itu kantung tempat oosit ya. Jadi proses pertumbuhan folikel ini juga dipengaruhi oleh LH, luteinizing hormone. Nah, proses pertumbuhan folikel ini merangsang peningkatan konsentrasi estrogen, yang memicu peningkatan LH secara tajam. Nah, karena hormon estrogen itu dihasilkan dari ovarium. Nah, jadi folikel itu kan terdapat di ovarium. Jadi semua proses ini di ovarium di sini. Ya. Kemudian fase berikutnya adalah fase ovulasi ini. Jadi fase praovulasi ini berlangsung dari hari ke-6 sampai hari ke-13. Hari ke-12, hari ke-13. Nah, selanjutnya adalah fase ovulasi. Fase ini terjadi karena peningkatan konsentrasi LH sudah maksimum, ya. Setelah hormon LH-nya kadarnya paling tinggi, nah, ini akan menyebabkan pelepasan oosit oositnya. Pelepasan oosit dari folikel. Terjadilah ovulasi. Ovulasi adalah peristiwa keluarnya sel telur. Nah, jadi sel telur ini dibungkus oleh si folikel. Nah, kemudian setelah terjadi ovulasi, nah, ovulasi itu kira-kira terjadi di hari ke-14. Nah, dilanjutkan lagi ke fase pasca ovulasi. Nah, pasca ovulasi ini, fase ini terjadi di antara fase ovulasi dan fase menstruasi berikutnya. Nah, setelah ovulasi, hormon LH ini akan merangsang perubahan folikel yang tersisa. Ini folikel yang tersisa diubah menjadi corpus luteum ini. Jadi berubah jadi corpus luteum. Ya. Jadi corpus luteum ini akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron ya. Hormon estrogen dan progesteron. Jadi banyak ini hormonnya. Yang menyebabkan penebalan endometrium. Maka ini endometriumnya, dinding rahimnya akan semakin tebal. Fungsinya, jadi penebalan endometrium ini juga sekalian dengan pertumbuhan pembuluh darah yang berguna untuk mempersiapkan tempat jika terjadi kehamilan. Ya. Apabila tidak terjadi fertilisasi,
Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka sekresi LH akan terhambat, sehingga pengeluaran LH akan terhambat, sehingga korpus luteum akan mengerut. Korpus luteum akan mengerut menjadi korpus albicans. Ini dia mengerut jadi korpus albicans. Hal ini menyebabkan penurunan estrogen. Nah, turunlah kadar estrogennya. Nih, turun kadar estrogen dan progesteron. Sehingga kembali lagi ke fase menstruasi, maka lapisan endometrium akan meluruh kembali, ya, masuk lagi ke fase menstruasi. Nah, itu dia tahapan-tahapan pada siklus menstruasi. Empat fase tadi ya, fase menstruasi, fase praovulasi, ovulasi, pasca ovulasi. Jadi proses siklus menstruasi tadi dipengaruhi oleh 4 hormon. FSH, follicle stimulating hormone, kemudian LH, luteinizing hormone, kemudian hormon estrogen, dan yang terakhir hormon progesteron. Nah, jadi menstruasi itu peluruhan dinding rahim, ya. Kenapa meluruh? Karena menebal. Kenapa menebal? Dinding rahim menebal diserta dengan pertumbuhan pembuluh darah untuk mempersiapkan tempat apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi. Tidak dibuahi, maka meluruhlah, terjadilah proses yang namanya menstruasi, yang siklusnya ada yang kalau dia siklusnya biasa 28 hari. Ada yang siklus pendek 18 hari dan ada yang siklus panjang kurang lebih 40 hari sekali, ya, ini siklusnya. Nah, itu dia siklus menstruasi. Kita lanjutkan ke fertilisasi dan kehamilan, ya. Fertilisasi itu adalah proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur sehingga terbentuk zigot, ya. Zigot nanti akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang akan menuju rahim. Kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seorang perempuan mengalami kehamilan. Nah, perhatikan gambarnya. Jadi ini dia ovarium. Ovarium itu merupakan organ reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel ovum atau sel telur. Sel ovum yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium ke tuba Fallopi, ditangkap oleh fimbriae, Kemudian prosesnya disebut ovulasi, ya. Nah, sel telur yang sudah matang nanti akan bergerak di tuba Fallopi. Pergerakannya dibantu oleh silia, ya, rambut-rambut yang sangat halus di dinding tuba Fallopi. Nah, kira-kira sepertiga perjalanannya di tuba Fallopi, disinilah terjadi pembuahan. Jadi sel telur bertemu dengan sel sperma itu di tuba Fallopi. Pembuahan itulah yang kita sebut sebagai fertilisasi. Peristiwa bertemunya sel telur dengan sel sperma, tapi satu. Nah, kemudian setelah melebur, hasilnya disebut zigot, ya, sel tunggal. Jadi sudah melebur jadi satu. Nanti zigot ini akan membelah menjadi 2 sel. Membelah lagi sampai berbentuk seperti buah murbei, namanya tahap morula. Kemudian membelah lagi namanya blastula. Nih. Kemudian pada tahap blastula ini dia akan tertanam di embrio, ini akan tertanam di dinding rahim, namanya implantasi. Jadi ketika
sebelum sel telurnya matang, dinding rahim sudah mengalami penebalan. Ini sudah mengalami penebalan. Gunanya apa? Untuk mempersiapkan tempat untuk proses ini, proses kehamilan. Maka nanti embrio akan terimplantasi di endometrium, di dinding rahim. Selanjutnya, embrio ini akan terus bertumbuh, mengalami proses gastrulasi. Terbentuklah nanti 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, endoderm. Baru terjadilah organogenesis, lalu berkembanglah dia menjadi janin ya, sampai 9 bulan. Nah, itu proses kehamilan. Sekarang mari kita lihat bayi kembar ya. Jadi bayi kembar itu ada 2 macam, ada kembar identik, ada kembar dizigot ya. Kalau kembar identik itu berasal dari 1 sel telur dan 1 sel sperma. Setelah terbentuk zigot, dia membelah menjadi 2 atau menjadi 3, atau bisa lebih dari itu, membelah. Selanjutnya, setelah membelah, masing-masing embrio tersebut tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri dalam 1 kantung ketuban dan 1 plasenta. Ini 1 plasenta, 1 kantung ketuban. Ya, itulah kembar identik. Nah, biasanya kembar identik memiliki wajah yang sama, yang susah sekali dibedakan. Tapi kadang-kadang ada juga kembar identik ini yang menyatu pada bagian tubuh tertentu. Menyatu pada bagian tubuh tertentu itu karena gagal memisah ya. Harusnya pada setelah zigot itu akan membelah, dia membelahnya semua, membelah. Ini mungkin dia membelah di bagian atas ya. Mungkin dia membelah di atas, di bawah, di tengah-tengah nggak membelah. Makanya kadang-kadang ada yang kepalanya 2, kakinya ada 4, badannya menyatu. Ada yang kepalanya 2, badan ke bawah 1. Seperti itu dia. Itu juga termasuk kembar identik tapi yang gagal memisah. Kemudian ada kembar dizigot ya. Ini disebut kembar dizigot. Oke, jadi kembar ini berasal dari 2 sel telur dan 2 sel sperma. Biasanya wajahnya tidak mirip ya. Jadi kenapa terjadi? Karena pada umumnya kan seorang perempuan itu mengeluarkan 1 sel telur setiap bulannya. Tapi pada beberapa kasus ada perempuan yang mengeluarkan lebih dari 1 sel telur setiap bulan. Jika sel telur ini dibuahi dengan baik oleh sperma, maka dia akan berkembang menjadi embrio dengan 2 plasenta. Jadi plasentanya berbeda, ketubannya juga berbeda sendiri-sendiri. Jadi setelah lahir mereka wajahnya tidak mirip. Kalau bisa, ini bisa beda jenis kelamin, 1 laki-laki 1 perempuan, atau ada yang sama jenis kelaminnya tapi wajahnya tidak mirip. Nah, kalau dia kembar identik, ini jenis kelaminnya wajib sama, sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Nah, itu dia peristiwa terjadinya bayi kembar. Nah, itu akhir materi kita untuk bab 1, sistem reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.